Kalau orang Parisi itu apa? Tafsirannya terhadap Taurat tafsiran harafiah. Dia hanya letter lah. Misalnya contohnya, orang Saduki tidak percaya yang tidak tertulis, tapi Parisi percaya yang tertulis dan yang tersirat. Contohnya soal persembahan apa ini? Ukupan ya, ukupan sudah sama kalau ukupan ya, itu dari dupa. Tapi ada yang namanya korban curahan. Korban curahan itu kalau dalam kitab Taurat yang tertulis kan hanya minyak, tidak ada korban curahan air. Tapi karena pengalaman orang Israel pada waktu Eksodus, itu kan pernah orang Israel bersungut-sungut karena Musa ini membawa kita ke padang gurun, nggak ada kehidupan, nggak ada makanan enak. Lalu dipukulkanlah tongkatnya atas utusan Tuhan, atas perintah Tuhan. Lalu keluarlah air. Peristiwa Masa dan Meriba itulah yang diperingati dengan korban pencurahan air oleh orang Parisi. Nah, Saduki nggak setuju, nggak ada perintah itu, nggak tercatat. Kan orang Saduki itu sola scriptura itu, kalau nggak tercatat ya tidak boleh. Tapi orang Parisi itu mirip Katolik, mirip Ortodok, ya memang tidak tercatat, tapi kan tersirat. Wong bangsa kita pernah mengalami kok. Buktinya ketika kita bersungut-sungut sampai yang namanya Eksodus tertunda 40 tahun coba. Maka ketika waktu itu orang Saduki bertugas jadi imam besar, ya kan? Dia ini harus mewakili imam besar baik untuk kelompoknya sendiri Saduki maupun untuk kelompok yang kontra yaitu Parisi. Dia harus mengambil air dari kolam Siloam, dibawa ke atas. Lah ketika dibawa ke atas kemudian masa umat ini semua berebut air berkat yang dicurahkan dari atas itu. Upacara itu dilakukan pada hari terakhir Pondok Daun, namanya Nisuk Hamayim. Upacara pencurahan air itu memperingati peristiwa Meriba tadi. Lah ketika imam besar Saduki itu melaksanakan tugas hanya seperti profesi aja. Kadang-kadang karena dia tidak meyakini dengan segenap hati seperti orang Parisi, maka air yang banyak tadi kadang-kadang ditendang sama dia supaya cepat selesai tugasnya. Itu dicatat oleh catatan sejarah. Nah, ketika ditendang itu kan kemudian ketahuan orang Parisi. Lah itu terjadilah pemberontakan Parisi. Rame lagi, ketika rame Roma datang melerai mereka. Itu catatan-catatan sejarah lengkap seperti itu. Nah, catatan Injil ketika orang-orang pada berebut cipratan air berkat Nisuk Hamayim yang memperingati peristiwa Meriba tadi, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, barang siapa haus hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Itu konteksnya upacara Parisi itu. Jadi kalau Saduki itu nggak diterima karena Saduki itu kelompok ruling class, kelompok yang mapan, maka sampai dia tidak percaya kebangkitan orang mati. Kenapa? Ya seperti pencurahan air tadi, kan tidak ada tertulis curahkanlah air, itu kan nggak ada. Yang ada curahkan minyak, air nggak ada. Maka dalam konteks kebangkitan orang mati juga begitu. Perjanjian lama menyebut itu dalam kitab Taurat itu hanya kiasan, seorang wafat dan dikumpulkan kepada keluarganya. Itu artinya kebangkitan orang mati sebetulnya. Dikirim dikumpulkan kepada para leluhurnya, itu artinya apa? Dikumpulkan dalam penantian akan hari kebangkitan. Tapi tidak eksplisit. Maka bagi orang Saduki yang hanya percaya apa yang tertulis, dia tidak percaya kebangkitan orang mati, lalu mencobai Yesus. Kan begitu kan konteksnya. Maka orang Yahudi kan punya yang namanya perkawinan levirat. Perkawinan levirat itu kalau seorang seorang suami punya istri, suami ini meninggal, istrinya belum punya anak, dia harus meneruskan marga sukunya ini. Maka adiknya laki-laki harus menjadi suami bagi janda kakaknya. Nah, lalu orang Saduki itu ngetes Yesus. Lalu suami kedua ini mati juga. Lalu adiknya lagi mengawini lagi suami ketiga sampai 7 kali. Nanti waktu di surga, mana istri yang sah, kan itu kan? Mana istri dari ini
Statusnya yang mana? Lalu apa kata Yesus? Kamu sesat, karena di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Di surga sudah tidak ada surat nikah. Di surga itu roh-roh orang benar yang kini sudah menjadi sempurna, tidak lagi terikat oleh urusan dunia, suami istri atau kenang-kenangan di masa lampau. Ya toh? Nah, itu jawabannya. Jadi itu sebetulnya tujuannya untuk mendobrak paham orang Saduki yang mau ngetes Yesus tadi. Kemudian apologet Kristen, ya sebetulnya apologetika itu memang pesan Alkitab, tapi karena caranya itu yang tidak diindahkan, itu kemudian menjadi kontraproduktif. Karena Alkitab mengatakan apologetik itu mandat dalam kitab suci. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya imanmu dulu harus beres. Kalau imanmu belum paham apa yang kamu yakini, bagaimana kamu mau mempertanggungjawabkan aku imani? Kamu sendiri belum terlalu beriman atau tidak bisa menjelaskan apa yang kamu imani. Yang kedua, setelah kamu menguduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, mengistimewakan Yesus sebagai Tuhan, siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab, itu bahasanya apologia, kepada setiap orang yang menanya kamu atau meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi ini haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, agar orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di sini ada syarat yang pertama, menguduskan Kristus. Syarat yang kedua, siap sedia segala waktu. Syarat yang ketiga, metodenya tidak boleh menyakiti orang lain. Metodenya harus hormat kepada hak-haknya orang lain. Maka dengan hormat, dengan respect, ya, agar orang yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Salah satu yang mereka soalkan itu Wahyu pasal 3:14. Dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang diterjemahkan permulaan, itu arkes. Jadi arkes ketisios tuteu. Arkes itu artinya memang permulaan, tapi bukan hanya permulaan urutan waktu, bisa juga permulaan urutan kehormatan. Contohnya, seorang malaikat Mikael itu disebutkan archangelos, arkiangelos, malaikat yang mula-mula dihormati. Jadi bukan malaikat permulaan, itu malaikat yang menjadi penghulu dari malaikat yang lain. Kalau menjadi penghulu berarti dia memiliki kehormatan lebih di urutan yang pertama. Yang kedua, pemimpin gereja kuno yang tertinggi, uskup segala uskup, itu namanya patriark. Patriark itu dari kata pater dan arki. Jadi patriarki artinya bapak yang mula-mula, bukan umurnya harus terlalu tua, tidak. Waktu pemilihan para patriark itu kan dengan cara membuang undi. Kalau di gereja kuno, gereja timur sampai hari ini membuang undi. Lalu yang suruh memilih undian itu anak yang paling kecil, yang polos, yang tidak tahu apa-apa, supaya gereja tidak terlibat dalam pertarungan rebutan jabatan. Makanya diserahkan dengan cara membuang undi, karena gereja itu bukan demokrasinya Plato atau Sokrates, ya kan? Nah, ketika kemudian undinya ditemukan namanya, ternyata yang terpilih misalnya bapak yang sekarang namanya Tawadros di Timur Tengah, itu bapaknya gereja Koptik di Mesir. Waktu dia menjadi patriark usianya masih 50 tahun misalnya. Yang memilih itu uskup-uskup yang lebih tua, usianya 60, 70, tapi yang disebut patriark yang usia 50 tahun tadi. Jadi arke di sini bukan sekedar permulaan umur, tapi permulaan kehormatan. Makanya kalau Yesus disebut arkes ketisios tuteu, artinya pertama, bisa berarti pemimpin dari segala yang diciptakan Tuhan. Pemimpin itu arkes. Yang kedua bisa berarti yang dihormati dari segala ciptaan, yang paling terhormat di antara segala ciptaan. Yang ketiga, sumber segala ciptaan.
Makanya Alkitab terjemahan baru edisi 2, TB edisi 2 menerjemahkan bukan lagi permulaan tapi sumber segala yang diciptakan Allah. Loh kok Alkitab direvisi? Lah sekali lagi salah paham lagi. Bahasa aslinya tetap kok. Arkes Ketesios Tuteu itu kan terjemahan yang direvisi. Quran pun juga terjemahannya direvisi. Sama-sama direvisinya, itu terjemahannya. Teks aslinya tetap Arkes Ketesios Tuteu. Ya. Konteksnya seperti itu. Kemudian roh jahat yang dari Tuhan itu artinya tidak sama dengan Roh Kudus yang adalah roh Tuhan, beda. Karena gini, dunia ini semua kan berada dalam satu kendali tuh, kendali Tuhan. Termasuk setan itu kan asalnya dari Tuhan juga. Masa setan asalnya yang terpisah dari Tuhan? Jadi yang menciptakan setan siapa? Yang menciptakan setan kan Tuhan. Setan itu dalam kendali Tuhan, jadi tidak seperti agama Zoroaster. Ini ada kekuatan jahat, kekuatan baik yang terus menerus bertarung, tidak ada yang menang. Lah kalau ini terus menerus seimbang, bertarung tidak ada yang menang, tidak ada kekuasaan Tuhan. Inilah ajaran Zoroaster yang Ahura ini Mazda. Ahura ini satu adalah Allah yang baik, ini Allah yang buruk yang terus menerus bertarung sampai akhir zaman. Bukan itu iman Kristen, bukan itu iman Yahudi. Tuhanlah satu-satunya penguasa tunggal, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pencipta dari segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan termasuk setan, termasuk iblis, ya toh. Yang kelihatan termasuk bebek, ayam, kambing, babi, manusia, burung, ya toh, burung cendrawasih, burung perkutut, semua ciptaan Tuhan. Itu yang kelihatan. Bumi, langit, air ini yang kelihatan. Setan termasuk yang tidak kelihatan itu semua dalam kendali Tuhan. Hanya diizinkan Tuhan untuk memilih yang jahat karena pilihan bebasnya. Ketika seorang sudah jahat, tidak bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan, ya Tuhan membiarkan pilihannya. Itulah yang mengatakan roh jahat yang asalnya dari Tuhan. Karena tidak ada roh jahat yang berdiri sendiri. Semuanya itu berasal dari penguasa tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sebetulnya Maryam atau Maria, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab bahasa Indonesia itu Maria, tapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa Arab Maryam juga, ya toh? Kalau Anda membaca Alkitab bahasa Ibrani Miriam, membaca Alkitab bahasa Arab Maryam. Kalau Anda membaca Alkitab terjemahan lama bahasa Indonesia juga Maryam. Jadi itu hanya sekedar nama. Tapi kalau kisahnya itu tentu beda. Karena sumber kisah tentang Maryam yang bersaudara dengan Harun dan Musa itu asalnya dari abad keempat. Itu namanya kepercayaan Nasrani Mandayan. Bukunya ini judulnya adalah Haran Gawaita. Itu kitab sucinya kelompok sesat namanya Nasrani Mandayan. Itu dari abad keempat. Nah, itulah disebutkan bahwa Miriam itu masih keluarga Amram. Amram itu yang diarabkan jadi Imron. Itu tidak ada kaitannya dengan Bunda Maria dalam Alkitab. Jadi tentu itu berbeda. Itu asalnya dari abad keempat. Ya, abad keempat itu dari sekte Nasrani Mandayan. Itu tidak ada kaitannya dengan Bunda Maria ibunya Yesus. Karena ibunya Yesus itu asalnya dari keturunan Raja Daud, dari Yehuda. Meskipun ya ibunya berasal juga berkerabat dengan Elizabeth, yaitu dari keturunan Lewi, tetapi pencatatan silsilah dalam budaya Yahudi selalu dari silsilah bapaknya, maka disebut sebagai keturunan Daud. Karena itu maka Maria dalam perjanjian baru ibunya Yesus entah disebut Miriam, entah disebut Maria, entah disebut Mary, entah disebut Madonna, yaitu orang yang sama kalau kisahnya sama. Tapi kalau kisahnya berbeda, dilacak asal usul kisah itu dari mana, ya saya kira itu. Soal bahasa mesti dibedakan dengan teologinya. Termasuk Isa itu tergantung siapa yang memuat.
Kalau yang dimuat itu hanya soal istilah, itu asalnya dari bahasa Aramaik. Karena bahasa Aramaik itu misalnya huruf yod dalam bahasa Ibrani seringkali tertukar dengan huruf alef atau hamsah. Misalnya Yese, bapaknya Daud, bahasa Ibrani. Kenapa jadi bahasa Indonesia Isai? Ayo sekarang, Yese jadi Isai. Maka Yesua dalam bahasa Arab menjadi Iswa, dan huruf O panjang dengan huruf hidup Waf itu kadang-kadang dibaca alif panjang. Maka Shalom menjadi salam, Shalom alaikum menjadi assalamu alaikum. Maka Yesua, Iswa menjadi Isa. Yesua Hamasiah bahasa Ibrani menjadi bahasa Aramaik Iswa Mesiha menjadi Isa Al-Masih bahasa Arab. Itu artinya sama saja secara bahasa, tapi kisahnya tidak sama, ya tidak sama. Kalau yang satunya lahir di bawah pohon kurma beda dengan di Palungan, yaitu beda, tapi namanya jangan dipersoalkan. Sebab apa? Anda membaca misalnya Alkitab bahasa Melayu tahun 1800-an, itu Alkitab yang dibaca Thomas Matulesi Patimura di Saparua. Sebelum dia melawan Belanda itu kan terbuka Mazmur. Maka itulah yang membuat inspirasi Thomas Matulesi melawan Belanda. Coba Alkitab bahasa yang dibaca Patimura itu apa? Terjemahan Ledecker 1733. Judulnya Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yaitu Injil dari Tuhan kita Isa Al-Masih. Ya, di situ disebut Isa Al-Masih. Makanya orang Ambon itu opa-opa kita kalau menyebut tuang Allah, tuang Isa, tete manis itu tuang Isa, itu hanya Tuhan Isa, tidak usah dipersoalkan. Kasihan gereja Isa Al-Masih. Terus saya tanya, jangan persoalkan bahasanya, tapi persoalkan teologinya. Kamu pilih gereja Isa Al-Masih, anggota PGI yang termasuk tua itu mau jadi anggota PGI sudah di bawah tahun 60-an itu, gereja Isa Al-Masih, sinodenya di Semarang, ya, atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Anda pilih mana sekarang? Ya pilih gereja Isa Al-Masih. Lah iya, makanya jangan dipersoalkan namanya, isinya yang dipersoalkan. Isa itu hanya sekedar nama, itu hasil fonetik koresponden. Gereja Isa Al-Masih itu anggota PGI, percaya pada Allah Tritunggal, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semuanya sama dengan kepercayaan gereja Toraja, gereja GBI, gereja GPIB sama, gereja Katolik sama. Tapi kalau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir itu gereja Mormon. Nabi terakhirnya Joseph Smith dari Amerika. Ayo pilih yang mana sekarang? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci Mormon atau gereja Isa Al-Masih anggota PGI? Ya pilih anggota gereja Isa Al-Masih, Pak. Ya sudah, tidak usah dipersoalkan. Itu hanya istilah. Nah, apologet kita itu kadang-kadang kurang literasi, bermodal militansi, asal serang, asal bisa menjawab tantangan orang luar, makanya tantang menantang. Itu tidak bagus untuk konteks kemajemukan kita. Kita mesti menjaga keberagaman kita, bukan hanya keberagaman antar gereja, tapi juga keberagaman antar bangsa. Makanya berapologetika itu mesti dengan lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Itu ya saya kira yang bisa sampaikan.